hal yang menarik perhatian gue itu salah satunya adalah neuromarketing namanya. Nah itu tuh semenjak gue tahu ada itu, terus kayak music psychology gitu kan sebenarnya setiap kunci tuh ada feel-nya. Dan itu pernah diriset sebetulnya. Main ini ya, main di vibrasi otak lo kan. Gokil, gue nyambung sama dia. Bener loh. Oke, baik. Kalau lo perhatiin ya, kalau misalkan di supermarket yang cukup besar dan laku. Iya. Akhirnya nih. Gak ada. Gila, thank you banget ya, asik nih. Tempatnya gila nih. Aduh, ini masa remaja gue banget nih, golden era gue banget ya. Iya. Golden era. Golden era, bro. Iya. Iya. Jadi lu memang ngerasa masa remajamu itu, ini kita pakainya kamu, lo, gue. Bebas. Yang penting nyaman. Oke. Ya udah, kamu ya. Jadi golden era kamu itu saat remaja. Iya. Kalau gue sih ngerasa gitu ya. Kenapa? Ngerasa ini aja, jadi ada sisi freedomnya, terus jadi orang yang paling apa adanya, gitu. Berarti sekarang lagi nggak ngerasa free, nggak ada freedom? Ya ada freedom, ada dong, jelas. Cuma kan ya udah mulai punya tanggung jawab lebih lah ya, kalau sekarang gitu kan. Oke. Terus tadi lo bilang mas remaja lo bisa jadi diri sendiri. Ini kok jadi lo lagi? Nggak konsisten? Nggak apa-apa lah, ngalir ya. By the way. Apa? Kalau baru datang sih, habis dari mana sih? Gimana? Kok baru datang? Baru datang? Gue nungguin dari tadi loh. Oh, oke. Acting. Acting. Iya dong. Gue siap acting gue. Gak siap. Ternyata kayak gini harusnya. Iya, nggak apa-apa lah. Enggak, harusnya kalau gitu gini. Ulang. Gini jadinya. Oke. Gue kan datang. Dan. Yuk. Oh, sorry banget telat. Sorry banget. Aduh. Dari mana aja sih? Udah gue tungguin dari pagi juga. Macet. Oh, macet. Macet ngapus dari mana emang? Gimana? Habis dari mana? Macam-macam tadi di jalan ada si Komo. Si Komo lewat. Gue jadi si Komo ya. Sama Dombu ya. Dombu. Kayak gini kayaknya lo harapin tadi. Iya. Kayak ada acting gue telat. Iya. Terus lo kemana aja? Ya udahlah. Tapi ya kan berusaha ya, namanya juga kan. Gitu. Tapi enak nih kopinya. Terima kasih banyak. Thank you. Ayolah, cheers dulu. Oke, cheers. Emang ya. Kalau laki-laki sudah di luar jam kerja, isinya ngopi-ngopi. Iya. By the way ini yang bawain ini loh, teman-teman ini loh. Kemarin jalan-jalan ke Malaysia. Asik makasih ya teman-teman semuanya. Ada banyak nggak ini stoknya? Iya, benar. Ini jadi acara namanya ngopi-ngopi. Itu gimana nanti aja. Ngopi-ngopi nggak jelas. Iya, ngopi-ngopi nggak jelas. By the way, dia ulang tahun ya kemarin ya. Anak gue, kenapa di-spill di sini? Gue udah punya anak. Ya udahlah, ini kan nggak bohong. Ini tuh nggak bohong ini loh. Ngomongin tentang masa remaja. Oh, iya. Terus sekarang udah dibawa anak, udah beda defaultnya gue. Ya kan udah sold out kan. Iya juga sih. Gue tuh kayaknya pengen menunjukkan diri gue sendiri, tapi oke. Iya, anak ulang tahun kemarin. Thank you anyway. Iya, di Aries. Oh, sama kayak lo? Enggak. Kayak siapa? Adalah. Bos lo? Enggak. Keras ya orangnya ya berarti ya? Bos lo Aries? Enggak, bukan. Oh iya? Bukan. Bosnya dia Aries? Keras bosnya dia? Asli dia nggak berani. Nggak berani? Iya ya? Gue nggak berani. Lu Aries? Weh, Gemini bro. Oh, Gemini. Gue Gemini. Kenapa sih yang namanya Dani semua Gemini? Gemini tuh asik tau. Iya gue tahu. Cuman orang-orang misconception aja. Sebenarnya semua orang dari bintang-bintang apapun ya asik aja ya. Iya nggak sih? Ya semua punya sisi asiknya, semua sisi ada nggak asiknya. Cuman ada yang nggak asiknya banyak. Ya mohon dimaafkan lah ya. Mewakili Gemini. Sebenarnya ya aku tuh pengen buka kacamata dan tadi pakai kacamata atau enggak? Iya, kayak mulai branding
kayaknya gue mulai 2025 ini resolusi gue tuh nggak pakai kacamata gitu. Karena? Tapi orang nanti bakal inget gue apa nggak gitu? Ya ingat lah. Ya pertama orang tuh belum kenal gue. Oh iya bener, lu tuh siapa sih? Udah gitu gue lepas kacamata orang bakal inget gue nggak? Pertama nggak kenal, terus orang inget gue nggak? Ini siapa sih gitu kan? Tiba-tiba nanya gitu kan? Iya, kan gue pakai kacamata udah dari kuliah. Berarti udah 20 tahunan. 20 tahun yang lalu. Kenapa pengen lepas kacamata tuh kenapa emangnya? Gue ngerasa kayak lebih enteng aja muka gitu. Oh, lebih enteng. Kepala tuh bebannya berkurang. Kayaknya bebannya di sini deh, bukan di sini kayaknya. Oke, berani lo ya bahas beban di sini ya. Habis ini gue tanya balik lo ya. Iya. Kayak pakai kacamata sekian lama, sekarang pengen terbebas dari kacamata gitu. Nah tapi gue pengen validasi lo ya, validasi perasaan. Jadi gue ngerasanya itu kalau pakai kacamata kan rasanya awal-awal tuh kalau nggak pakai kacamata aneh banget. Ya aneh banget gak pakai kacamatanya gitu. Matanya tambah kecil, tambah sipit. Dibilang gitu nggak? Pakai kacamata. Terus kalau dilepas jadi aneh. Tapi lu pengen lepas kacamata nggak? Oh, enggak, tapi kalau bisa lu lasik andai tidak pakai kacamata lagi, dunia lo lebih indah nggak? Enggak deh. Enggak. Kenapa? Lebih ada aksesoris aja gitu, nggak polos mukanya. Lu perlu nambahin aksesoris supaya muka lu lebih penuh. Iya. Lebih penuh. Lebih ada coraknya gitu. Woi, ibarat batik ada motif-motifnya. Iya benar. Lu tapi kalau coba kacamata masih baca gimana sih? Ya emang bergantung minusnya. Gue udah ngeliat sana tuh nggak bisa tuh. Ngeliat ini bisa nih. Dikit lah. Gue minusnya kan hampir 5, Pak. Jadi udah agak susah. Nah, jadi gue sekarang gara-gara terbiasa pakai kacamata, pas ngelepas tuh selain ngerasa aneh dengan diri sendiri dan orang-orang komen apa ya kalau gue nggak pakai kacamata. Terus selanjutnya nih, reason selanjutnya mau lepas kacamata ngerasanya, gue kayaknya lebih ganteng pakai kacamata lebih. Asik. Berarti Gua masih kayak lebih berwibawa gitu. Asik. Pemirsa, loh. Coba bedanya kalau lagi kan lu ya MC. Oh iya benar. Iya kan? Bedanya gini juga, pembawaan ya. Jadi kalau pakai kacamata gue rasanya kayak kalau ketawa tuh gini. Iya. Tapi kalau lepas kacamata sebenarnya ketawa gue nggak kayak gitu. Gimana? Lebih lepas ya? Lebih lepas ya? Iya, gitu. Kalau pakai kacamata. Udah ya. Kok berarti kok kata gue tergantung job. Oh, tergantung. Sekarang job. Lebih banyak mana? Tergantung waktu. Oh, tergantung waktu. Itu hubungannya ke sana kan? Sebentar, gue lagi mikir. Iya juga sih. Iya kan? Iya juga. Gue kalau misalnya disuruh jadi MC formal, kayaknya pakai kacamata cocok ya. Cocok dong. Itu ya udah kelihatan pintar. Karena gue juga sebetulnya pengen kepikiran. Kepikiran apa? Kayak, wih, gue kayak pakai kacamata keren biar kelihatan Kacamata lebih smart. Wih, jangan dong. Tapi emang ada ya orang mikir. Ada nggak sih teman-teman lu bilang kalau ngelihat orang pakai kacamata, impresi pertama tuh, wah dia pinter gitu nggak? Iya. Oh iya. Iya kan? Oke, kalau gitu gue pakai kacamata. Karena itu yang gue kejar, gue pengen kelihatan pintar. Aduh, udah gitu ternyata pinter kagak lo. Itu dia. Ternyata gue salah nih waktu itu. Seenggaknya membuka opportunity baru. Iya. Oke, jadi emang gue ngerasanya ada bedanya gitu sih. Dan tapi menurut lo ya akhirnya validasi juga nih beneran. Gue tuh pakai kacamata nggak pakai kacamata tetap oke nggak? Pakai kacamata nggak tetap oke sih. Kenapa pakai sih? Oke sih, berarti nggak oke. Ya karena kan lo harus melalui proses itu. Dimana kayak orang kayak komen lah ya. Orang tuh komen kayak, ih Mas Omar kok ada yang beda nggak sih gitu. Kalau ditanyain, kadang nggak ditanyain. Oh, kan nggak ada yang komen. Ya berarti itu kan di pikiran lu doang, Mas. Tiga hari lalu kan gue ketemu sama teman-teman. For the first time gue nggak pakai kacamata. Gue pakai soft lens karena belum lasik. Terus nggak ada yang komen. Kan gue berharap tuh ada yang komen ya. Gue tuh berharap ada yang komen gitu. Sih kayak
kedip-kedipin mata gua Gini, gitu. ya, Gini. Lirikan Lu apa sih Mas katanya? debu sorry ya gitu ya. Oh iya nih. Aduh, biasanya gue pakai kacamata. Kacamata gue mana ya? Baru ditanya. Oh, kacamatanya mana Mas? Mas, kan lu bilang kan lu pakai kacamata udah 20 tahun yang lalu ya? Iya. 20 tahun lalu tuh berarti lu udah baru lulus kuliah kan? Hey. Iya kan? Iya. I'm young. I was young but I'm not that young. I'm old but I'm not that old. Berarti 20 tahun lalu tuh kapan tuh? Zaman sekolah ya? Lulus SMA. Lulus SMA. Kita 17 tahunan kan? Oh iya. Ketahuan usia gue berapa? Iya. Oh 17 tahun. Berarti transisi SMA ke kuliah ya? Sebenarnya SMA kelas 2, kelas 3 tuh udah ngerasa mata nih ada yang kurang nih. Secara vision. Jadi ngelihat penjelasan dari guru tuh kalau dari belakang, gue sebenarnya prefer kalau duduk tuh di belakang. Dah elah. Semenjak mata gue mulai minus, gue ke depan. Berangsur-angsur gitu loh. Tergantung, ini jadi posisi duduk gue tuh mengikuti tingkat minusnya gue. Tingkat minus, oke. Minus mata ya, bukan akhlak. Tapi mengikuti prestasi nggak makin ke depan? Nah, ternyata gini, kan ada orang posisi menentukan prestasi katanya gitu. Ya udah, gue jadi motivasi aja. Ternyata teman-temanku tuh juga kayak si Omar nih dari belakang, terus maju lagi, terus ke tengah, terus agak ke depan, terus bener-bener ke depan. Itu nyangkanya kayak ini orang siap untuk jadi orang berprestasi dan bersinar. Aku adalah teladan dan gitu ya. aku adalah teladan. Mereka nggak tahu. Sebenarnya gue tuh nggak jelas kalau lihat papan tulis. Itu teman-teman SMA gue ya kalau pantau. Kenapa gue di depan terus? Karena emang nggak bisa ngeliat. Asli. Oh, gitu. Dan kocaknya apa? Coba kocaknya gini. Ada kan kakak tingkat itu dia punya kacamata patah frame-nya, jadi nggak dia pakai lagi. Terus gue iseng tuh minjem gini, ternyata jelas gue giniin, jelas juga. Jadi gue tuh kadang-kadang ke sekolah tuh bawa si kacamata patah itu. Iya. Gue ngebayang sih itu. Tapi karena saat itu mau pakai kacamata tuh malu. Oh iya. Nanti kamu kelihatan pinternya ding. Kelihatan aja ya. Beda ya kelihatan pinter sama kelihatan pinternya ya. Iya. Iya, saat itu ngerasa gue masih belum keluar banget nih kepercayaan dirinya. Iya, gue ngerasa saat itu masih berada di tempurung aja gitu dan. Lo pernah nggak sih kayak gitu? Ya pastilah. Ada masa-masanya gue kayak apa ya? Diinkubasi lah ya bahasanya zaman sekarang lah ya. Lo bilang inkubasi, gue membayangkannya apa coba? Dani masuk kapsul. Gitu kayak bayi ya. Terus dia habis sekolah gini lagi. Gini. Ini bisa bikin ini gak sih lo gambar-gambar AI gitu? Bisa. Jadi pas ngomong kayak gini muncul gambarnya ya? Iya bisa. Iya kan? Dani diinkubasi. Gitu. Kayak seorang anak dewa terperangkap di dalam biji padi. Itu kalau nggak pernah princess Ada ya? Ya, ada yang kartun Jepang zaman dulu yang lahir dari ini bambu itu loh. Princess. Itulah kayaknya. Dari dulu udah ada joke kayak gitu ya? Lu lahir dari mana sih? Kan biasanya dari rahim ibu. Keluar dari batu gitu kan. Gue keluar dari biji gue umbi-umbian. Iya. Itu emang kayaknya dari situ ya. Oke. Jadi dulu waktu remaja kan tadi lo bilang lo ngerasa gue dapat freedom. Iya. Lo bisa jadi diri sendiri. Itu malah gue belum. Kenapa tuh? Kebalik. Enggak, gue pengen denger cerita lo dulu. Gue. Ya kalau gue gitu. Jadi karena dulu gue zaman SMA kuliah lah ya. Zaman SMA kuliah tuh mungkin belum ada tanggung jawab lah ya, tanggung jawab lebih. Oh berarti lu tidak bertanggung jawab? Bertanggung jawab. Lu remaja yang tidak bertanggung jawab? Beban. Belum ada beban kehidupan. Belum ada kehidupan jadi gue. Serba salah. Iya. Karena gue belum ada beban kehidupan lah ya. Jadi ya udah gue menjalani. Apalagi kan dulu zaman belum ada ini ya. Apa smartphone, sosmed. Lu tahun berapa sih hidup? Lu nggak lihat nih?
Lu nggak lihat nih? Lu masih pakai telepati. Jadi dulu tuh. Power Rangers itu ngomongnya kayak gini dia. Gitu. Sama teman-temannya kayak gini, udah kayak gini. Alpha Gordon gitu ya. Pantas dia bilang inkubasi gitu. Gitu, jadi karena zaman itu belum ada kan. Yang gue pikirin tuh cuman ya sekolah, terus pulang, di rumah gue mau ngapain ya, gitu. Sholat kan lu biasanya? Ngaji kan? Insya Allah. Gitu. Cuman pada saat itu gue ke ini ya, kayak karena kayak kakak-kakak gue kan main musik ya, jadi kayak ya udah gue jadi mau nggak mau tuh ngikut gitu. Oh, jadi itu sejarah lo akhirnya jadi musisi? Bukan musisi. Sekarang musisi kamar lah, melahirkan banyak karya. Belum melahirkan karya. Oh, itu beda Dani yang lain. Bener. Kalau Dani yang itu aku tidak di sini, Mas. Tapi inspirasi lo kan? Iya, salah satu. Siapa sih yang nggak suka sama Dewa? Iya, itu kan legend banget. Tapi kan Mas Dani ini ya lagu-lagunya sudah terbukti gitu. Iya, everlasting. Keren banget, everlasting. Tapi lo waktu sejak kapan lo denger Dewa misalnya? Gue tuh dengerin Dewa itu banget ya, itu SMP kelas 1. Album SMP kelas 1. Bintang 5. Roman Pecisan, Risalah Hati. Wah itu gue kayaknya SMP ya? Album Indonesia pertama yang gue dengerin puter terus tuh itu. Oke. Selain itu, selain Dewa? Selain Dewa dulu pada zamannya ya ini ya standar deh, Padi, Salon Seven. Gitu kan. Tapi Dewa top chart di playlistnya zaman itu pakai apa? Pakai Walkman nggak? Walkman. Iya nggak sih? Lo pakai Walkman kan? Walkman zaman itu. Atau lo pakainya gramofon? Gramofon. Ada. Itu kayaknya. Pakai apa? Gue kayak ini pakai mini kompo. Mini kompo tuh. Ada tuh mini kompo nggak? Pakai kaset. Kaset dong. Iya kan Walkman juga pakai kaset. Ya tapi itu kan ini ya apa namanya mobile. Beda gitu emang. Lo di kampung mana sih? Oh, gue juga pakai tip. Tip ya, tapi orang yang bilangnya tip kalau di kampung gue bukan tape. Tip benar. Tip. Itu ya mini combo itu ya sebenarnya harusnya ngomong. Iya kan? Kayak rice cooker lu bilang Cosmos. Kalau di tempat gue masih gue kayak gitu. Iya. Udah top of the mind lah, padahal itu brand kan sebenarnya. Iya benar. Iya. Oke, masih pakai itu. Iya lah, zaman-zaman muter-muternya masih kayak gini. Iya. Pakai pensil. Kalau dulu di apa zaman lu di kampung emang gue di kampung. Lu mau nanya gitu kan? Dengerin apa dulu? Di kampung. Iya, di kampung. Iya. Asli saat itu pertama gua besar, kecil sampai gede ya. Dari zaman gue lahir, brojol di kampung. Terus habis itu sampai gue SMP lah gitu. Usia SMP. Setiap pagi, bapak tuh nyetelnya radio. Nah, mulai familiar tuh sama lagu-lagu ya. Dangdut. Pantura gue. Oh ini asal muasal ya. Asal muasal gue. Asal muasal kalau lu nge-MC tuh selalu ada vibes itunya. Oh, selalu ada vibes dangdutnya. Iyalah. Gimana? Enggak, gue dengernya Manis Manja. Manis Manja grup tau nggak? Ada yang tahu nggak? Aduh, puyuh. Kenapa lupa pada? Tahu nggak lo? Manis Manja. Nggak tahu. Wah. Gen Z. Gen Z. Kasihan ya Gen Z lo. Nggak tahu Manis Manja. Evita Malas. Selamat malam. Iya. Duhai kekasih. Mau makan. Iya, betul. Evita Malas juga betul. Roma Irama jelas lah masuk. Hai manusia, deng. Hormati ibumu. Itu setiap pagi kayak gitu. Kalau nggak lagu Tarling kalau gua. Lagu Tarling itu kan khas Cirebon, Indramayu. Karena gua lahir di daerah sana. Ya. Itu pagi tuh. Dan di situ satu yang menurut gua nempel banget selain lagunya adalah penyiar radionya. Nah. Jadi penyiar radionya emang heboh pagi-pagi tuh. Wah, semuanya selamat pagi. Beda banget ya sama zaman sekarang ya. Beda. Dan itu memang vibe-nya harus membangunkan semangat setiap orang gitu. Benar. Petani-petani untuk pergi ke sawah gitu kan kalau di kampung-kampung. Atau pergi ke pasar yang mau dagangan kayak gitu. Yo goyang dulu yo gitu. Gue sampai sekarang loh kayak masih suka membayangkan if I were
an announcer of a dangdut radio tuh kayak mana gitu. Tapi kan lu pernah kan jadi announcer? Iya pernah, tapi kan bukan radio dangdut. Lu bikin lah. Bikin radio dangdut. Masih ada nggak sih orang denger radio? Jarang sih, paling kalau di mobil doang kan kalau nggak pakai MP3. Oh. Tapi gue orang yang masih dengerin radio banget loh. Oh iya? Iya. Kalau misalkan berangkat kerja gitu pulang, gue masih di jalan tuh masih dengerin Nggak radio. Spotify atau Nah, gitu. gue tuh kalau dengerin Spotify gitu, kalau gue udah tahu kayak mood gue lagi kayak gini. Nah, mau gue ganti mood gue atau mau gue ngikutin, itu gue udah tahu tuh nyetel apa. Lu ngerasa gini nggak kalau denger lagu? Kan misalnya lu punya playlist. Kalau playlist kan kadang lu sampai apal atau bahkan lu bikin sendiri kan. Apanya. Abis ini lagu apa, abis ini lagu apa. Ya, mungkin kita bisa tetap enjoy the songs gitu kan, karena itu yang lu pengenin. Lu ngerasain perbedaan apa yang lu rasain ketika misalnya nih, lu pergi ke swalayan atau ke supermarket. Terus mereka tuh nyalain musik gitu, lagu apapun yang unexpected. Betul. Dan rasanya tuh beda aja gitu. Beda kan? Iya, benar. Lu tuh mendengarkan lagu yang kita dengar tapi bukan kita yang nyetel tuh beda. Iya kan? Ya, dan ngikutin betul. Walaupun tuh lagu udah beribu-ribu kali lu denger gitu. Benar. Iya kan? Tiba-tiba lagu Peter Pan gitu. Iya benar. Bahkan kayak lagi ngambil barang tuh, misalnya Peter Pan. Mungkin bila nanti ngambil tuh pen estetik gitu. Iya. Gue berasa jadi modelnya kan. Gue berasa jadi Ariel juga kan. Tiba-tiba jalan terus rambut gini kan. Iya. Asik ya. Bayangin kalau lagunya India. Syuting itu di dalam itu supermarket tuh. Tiba-tiba hujan nyala itu apa namanya tuh yang air buat itu. Terus lu main-main, berlari-lari gitu kan. Terus gini. Sama yang lain, sama kasirnya juga. Iya, sama kasir gitu-gitu ya. Asik. Bener. Membayangkan gitu kan. Tapi gini loh, gue tuh Spotify tuh nggak punya playlist gue sendiri. Gue selalu dengerin kayak gue mau dengerin ini gue dengerin. Terus apa namanya? Yang tadi ya, yang kayak lagu misalnya di supermarket, gue tuh merhatiin sebetulnya. Karena merhatiinnya gimana maksudnya? Karena kan gini ya, kan gue kan emang senang musik ya, musik. Terus kebetulan gue belajar formalnya tuh inilah di dunia keilmuan manajemen gitulah ya. Nah, hal yang menarik perhatian gue itu salah satunya adalah neuromarketing namanya. Oke, neuromarketing. Ya kan? Nah itu tuh semenjak gue tahu ada itu, kayak music psychology gitu kan sebenarnya setiap kunci itu kan ada feel-nya. Dan itu pernah diriset sebetulnya. Main di vibrasi otak lo kan. Gokil gue nyambung sama dia. Benar loh. Oke, baik. Kalau lo perhatiin ya, kalau misalkan di supermarket yang cukup besar dan laku, itu tuh ini. Kalau gue perhatiin kalau di Bandung itu, ada satu tempat itu, kalau lagi rame, lagunya beda sama kalau lagi sepi. Kalau lagi rame, lagu yang kayak gimana vibe-nya? Lo tau lagu Bon nggak? Tenenenenenet, tau nggak? Tenenenenenet, enggak ya? Iya itu gitu, tau nggak? Yang isi cewek itu ada violin. Itu kan temponya cepet ya? Terus kayak berarti yang upbeat. Itu orang belanjanya lebih cepat. Dan itu ternyata kayak gitu bisa impulsif kita beli apa sesuatu. Terus kita langsung pergi. Betul. Emang disuruh cepet-cepet aja gitu? Cepet-cepet aja, biar muternya cepet. Oke. Tapi kalau lagi sepi? Kalau lagi sepi, nah itu biasa lagu jingle mereka. Gitu. Oke, pakai jingle mereka. Kayak lu mau berlama-lama di sini juga nggak apa-apa. Iya gitu. Kan mungkin kalau gue mikirnya biar parkirannya kelihatan lebih ramai aja. Jadi kan ramai ya. Gitu. Ngerti loh. Oke. Terus kalau di kafe? Kalau ini kayak apa ya? Kayak gue juga dengerin. Kalau misalnya perhatiin lah, gue sempat perhatiin kalau di kafe tuh, di kafe tertentu, kalau misalkan dia kafenya udah stabil, itu dia lagunya pasti biasanya ya chill. Yang kan chill nih banyak ya. Ada chill yang produktif, chill leyeh-leyeh. Itu mereka nyetelnya gitu, jadi kayak yang santai. Jadi mereka berlama-lama. Tapi kalau misalkan kayak yang kafe or coffee shop lah, khususnya coffee shop yang memang perputaran cepat, mungkin dari harga juga ya relatif murah, itu mereka malah nggak pakai musik itu, nggak pakai ambience itu. Terus? Jadi mereka kesana cuman beli, udah gitu, take away, kalau nggak di situ bentar cabut gitu. Oh pantas, misalnya kalau yang coffee yang apa ya, yang misalnya ada booth-nya kecil, itu mereka nggak ada lagunya ya?
Ya kan? Emang transaksional sekali. Datang langsung pergi. Untuk apa aku menghiburmu gitu ya? Untuk apa kita menghiburmu atau menahanmu di sini gitu? Cepat-cepat pergi saja gitu. Benar. Kan kali itu kan ya kalau dari yang sempat gue baca tuh semuanya tuh kayak tadi kunci tuh ada frekuensinya. Makanya mungkin ya kan lu kan voice over juga ya. Pasti tahu tuh kalau misalkan lu produknya kopi, segmennya ini, nah lu tone-nya harus gimana tuh? Oh betul, misalnya kopi kan? nih. Ini kan kopi untuk orang dewasa misalnya yang udah banyak pikiran. Nah ini ngomongnya tuh misalnya gini. Sedap. Kayak gitu kali ya. Ya. Hangat sekali. Misalnya kayak gitu. Tapi kan kalau misalnya yang untuk anak-anak chill gitu ya. Terus minum gitu ya. Wow, bikin lagi. Ini kopi yang gue cari. Ini beda ya? Beda ya? Ini keren kan? Mas Omar ini keren banget. Emang? Tapi emang betul. Jadi yang gue pelajari juga lebih ke bagaimana kita memang bermain-main di, lo kan bilang tadi neuromarketing, bener nggak? Iya, itu berhubungan sama bagaimana kita menciptakan persepsi di otak siapapun. Iya kan? Termasuk mendengarkan suara. Gue waktu siaran itu kan orang emang nggak ngeliat. Dan saat itu sosmed pun nggak yang seramai banget sekarang ya. Kayak sekarang kan lagi siaran udah langsung bisa lo live streaming, ya nggak sih? Lihat lagi siaran kayak gimana. Suasana di studio, muka-mukanya penyiarnya. Gue masih ngerasain pernah siaran yang orang tuh masih misterius gitu. Ini suara, ini yang namanya Omar suaranya kan kayak gini gitu. Mereka masih membayangkan gitu loh. Seakan-akan di kepala mereka ada teaternya, theater of mind. Apa tuh? Ya, our listeners, they create their own theater of mind. Jadi kayak suara kayak gini tuh, orangnya kayak gini. Saya suka zong kan? Suka zong. Nah, maksudnya pas waktu temu-temu. Oh ternyata karena gini, akhirnya pendengar tuh ada yang datang ke studio. Ada yang datang ke studio. Oh iya benar. Penasaran. Benar. Terus kayak jumpa fan gitu kan. Iya. Oh ini yang namanya Omar ini. Wah aku udah hafal banget. Prestasi besar penyiar itu ketika dia udah dikenal. Kalau sekarang kan ada branding gitu ya. Orang tuh akan langsung tahu dari suaranya. Itu tuh artinya lu udah berhasil men. Iya. Punya karakter gitu. Lu berkarakter. Oh ini suaranya nih. Iya kan? Benar. Dan apalagi kan kalau ya ini ya sampai gua nggak tahu aja sekarang, cuman kalau zaman gua dulu di Bandung tuh kan radio besar kayak 99ers, Ardan, Os itu, wah itu announcer tuh superstar banget kan. Dan program tuh sampai bener-bener ditungguin. Waduh. Dan apa ya dulu tuh zaman gua tuh kayak kebanyakan cewek-cewek ya kebetulan cewek-cewek tuh kayak berlomba-lomba kayak pengen jadi announcer. Biasanya mereka dikasih slot tuh jam 5 sampai jam 6 pagi gitu sebelum sekolah. Segitunya emang. Di Bandung ya? Di Bandung. Superstar banget loh. Gue ngerasa di Jogja nggak gitu ya. Atau guanya aja ya kayak... Emang di Jogja nggak diajak atau nggak dikenal? Ada. Itu kan bergantung radionya juga. Tadi kan lo bilang kan radio yang besar. Iya. Gue kan di RRI. Siapa sih yang tahu RRI? Yang nggak tahu RRI? Ya RRI termasuk satu radio yang sejak zaman perjuangan sudah ada kan. Ya, dengan betul. Pergantian nama gitu. Seru deh kalau lu dengerin, gue ngerasa bangga akhirnya jadi pernah siaran di RRI. Namun memang segmen yang dengerin tuh beda-beda, betul. Kayak lu fansnya kan misalnya tadi nyebutin beberapa radio gede kayak anak muda atau sampai militan gitu ya. Iya. Nah, kadang kalau gue nanya nih, lo dengerin radio gue nggak sih gitu? RRI, oh berita ya mas gitu. Jadi di pikiran teman-teman masih berita aja, padahal enggak kan? Ada macam-macam. Nah, gue tuh di programa namanya ada Pro 1, Pro 2, jadi programa 1, 2, 3, 4 gitu sampai 4. Nah, gue tuh Pro 2 tuh untuk anak muda segmennya. Jadi emang dibikin segmen dan suaranya pun juga secara suara ya, jadi dibedain. Nah, kalau Pro 1 tadi misalnya gitu kan, atau yang pemberitaan deh Pro 3, yaudah pendengar dimanapun berada.
yang gitu zaman dulu, sekarang kayak gitu misalnya kan. Iya. Nah, ala-ala berita lah, news anchor gitu. Tapi untuk yang Pro 2 enggak. Jadi suaranya bahkan bisa lebih light daripada ini. Misalnya kan kayak gini nih. Seperti ini lebih dewasa, terus seperti ini udah mendingan agak light lagi. Atau lebih tinggi lagi, enggak sih kalau tinggi lagi karena kan radio ya. Iya. Kayak masih harus tetap comfort di telinga ya. Telinganya kayak gimana gitu. Paling gue kayak gini sih kalau siaran. Segini ya. Masih masuk kayaknya untuk teman-teman yang usia belasan juga gitu. Meskipun kamu ini adalah teenager. Mau bilang apa? Kayak kalau aku adalah teenager yang terperangkap di tubuh bapak-bapak usia 36, 37. Oh, sekarang udah segitu. Iya, emang kenapa? Oh iya. Sensitif. Kalau menurut lu gue cocoknya kalau di RRI masuk yang mana nih? Lo? Nah. Lu karena jadi gini ya, dari karakter suara sebenarnya bisa jadi Pro 2. Terus pembawaannya. Oke. Pembawaannya. Kalau gue lihat-lihat lu kalau lagi acting bisa sih acting jadi di Pro 2 gitu untuk anak remaja, anak muda. Lu tahu. Ini kan di luar kamera lu bapak-bapak lagi kan. Iya. Bener. Ini dong, ajarin dong gimana sih? Itu. Apa ya? Ajarin apa? Ajarin satu ya. Karena kan gue orangnya tuh ya shy cat lah ya. Shy cat. Ya. Terus dibilang intro gimana ya? Gue di ambivert lah. Tapi kalau dites gue tuh 55% introvert. Lo apa MBTI-nya? INFP. I. In English. In Indonesia. I. INFP. Oh, in bahasa. Iya, Oke. INFP. Oh, IN. Berarti kan emang introvert ya. Introvertnya 55. INFP. Kebalikan gue. Gue ENFP. Wah, gokil. Nah kan? Emang sumbu yang jadi berbeda. Gini, INFP adalah introvert. Introvert yang bisa jadi extrovert. Atau extrovert berkedok introvert. Itu INFP. Kalau ENFP adalah gimana sih gue bilang? INFP berarti Gue kan ENFP. Jadi gue mau bilang gini, ENFP itu sebenarnya introvert. Yang dia tuh akhirnya bisa berkedok ekstrovert. Nah, lu kebalikannya, INFP, lu tuh sebenarnya ekstrovert berkedok introvert. Oh gitu ya? Yes. Tapi jujur ya. Gue bisa kebalikannya juga sih. Jujur ya, gue tuh sebetulnya kalau misalkan abis ketemu orang gitu, gue di jalan tuh nggak drain sebetulnya, malah gue jadi kayak semangat. Tapi kalau gue setiap menghadapi orang, misalkan gue harus join nih di satu circle gitu, itu gue drain banget. Itu kenapa sih? Sama juga kan kayak gini misalnya, ada yang bilang kalau ENFP tadi, karena gue juga kalau dites, gue tuh nggak nyampe 60% extrovertnya. I see. Lu kan nggak nyampe 60% kan introvertnya. Iya. Iya kan? Emang gitu tuh baterainya di situ. Tengah-tengah. Jadi jatuhnya ambivert kayak gitu. Kemudian kalau misalnya lagi kumpul sama temen 1-2 orang, kita tuh kayak paling rame. Iya. Orang lihat ya lu extrovert gitu ya. Lu extrovert lah gitu kan. Bener. Kalau misalnya lagi banyak nih networking session tuh, gue kayak pengen hilang gitu. Gitu gue pengen menyendiri, men. Gitu ya langsung ya. Gue harus gimana? Tapi gue ekstrovert secara profesional. Karena gue kan nge-MC misalnya. Gue nge-MC, ngisi training. Apa? Jadi orang tuh ketika gue bilang, gue juga ini kayaknya karena ambivert ya. Jadi ada sisi introvertnya. Masa mas gitu. Iya, paham. Ya tapi kan setiap orang aku rasa perlu ada waktu sendiri juga ya kalau urusan kayak gitu. Cuman kan baterainya tuh lo kena, maksudnya naik itu pas waktu ketemu orang apa enggak gitu kan. Kan kalau gue gini mas ya, kan gue kan ya pada zamannya sempat lah banyak manggung, performer lah sama kayak lo sekarang banyak di panggung. Nah, gue tahu nih, gue sebetulnya kan ya pada saat itu ya gue merasa diri gue yang introvert. Karena gue ya enjoy aja sendiri. Gue tuh kayak apa ya, hidup sendiri, bener-bener sendiri tuh
nggak pernah ngerasain kekurangan baterai sosialnya gitu loh. Oke. Nah gitu. Nah sebelum manggung tuh supaya gue buat jadi apa ya lebih energik, lebih gue malu gue tuh urat malu gue putusin lah. Itu gue pasti ada ritual-ritualnya tuh. Gimana? Gue tuh biasanya push up. Wah. Push up. Terus itu suka teriak gitu. Yeah. Itu udah kalau naik ke rush, adrenalin rush ya baru gue naik panggung biasanya. Oh, itu lebih ke naikin adrenalin juga kan? Bener, ya ritual gue gitu. Ritual lo kayak gitu. Nanti kalau udah manggung. Lu gak capek duluan nanti? Nah, enggak, gue enggak capek gue. Giliran dia manggung. Enggak. Nah, capek penonton? Ngos-ngosan ya? Gue capeknya tuh baru kerasa besoknya biasanya. Oh. Terus kalau besoknya manggung lagi? Nah, kebetulan pada saat itu jobnya belum ada kayak gitu ya. Jadi baru kayak belum serame itu ya. Oke. Iya, tapi ada yang gini sih, yang menurut gue tuh nggak yang gitu juga secara pattern atau karakteristiknya. Kalau misalnya semua introvert itu pemalu kan enggak semua introvert nggak jago ngomong kan nggak gitu. Atau misalnya extrovertnya pasti paling jago ngomong kan nggak gitu. Iya. Jadi kayak speaking skill itu untuk semua orang dengan berbagai tipe sih menurut aku. Untuk setiap tipe, kalau misalnya kita ini ya, kayak orang kan sekarang, wah aku personality type-nya ini dari MBTI kah, DISC, atau anagram, atau apa gitu. Di luar itu semua, kita fokusnya pada skill gitu. Skill yang memang bisa dipelajari, atau lu kalau misalnya punya intention pengen naikin skill lu, skill up, ya bisa gitu, termasuk ngomong di depan umum kan. Karena at the end apa yang dibutuhkan adalah ketika lo tahu why-nya. Maksudnya gini, baik introvert atau extrovert atau ambivert, ketika dia tahu why-nya, misalnya, wah gue pengen jadi public speaker yang keren, entah MC atau jadi narasumber atau expert, trainer di depan gitu yang ngomongnya bagus banget, motivator lah misalnya juga. Ya lo tahu why-nya dulu, ketika itu strong gitu dari dalam ya, self drive-nya bagus, tinggi, ya lu bakal jadi apa yang lu mau sih. Iya, dan menurut gue tuh sekarang tuh ini sih, public speaking gitu, atau keberanian dan mencari why itu, apalagi zaman sekarang itu kan sosmed banyak, platform banyak banget. Terus, nah itu alasan ini gue juga Mas, jadi alasan gue tuh kenapa pengen banyak ngobrol-ngobrol sama orang baru tuh di sini. Karena gini, gue yakin di sana tuh banyak banget orang yang baik, cuman kayak karena nggak keluar aja dianya gitu. Nggak keluar tuh gimana? Keluar rumah, keluar kamar, keluar negeri. tidak mengeluarkan apa yang jadi visi dia, kayak itu loh, kayak gitu, keinginan dia gitu. Oh jadi sesi ini bagaimana lu padanya mengeluarkan gitu? Agree gitu, benar. Ayo dong sampein ke orang-orang, lu punya vision kayak gimana, lu punya value kayak gimana. Nah kalau mulia sekali. Nah karena gue pribadi tuh kan gini, gue senang musik, gue main musik, tapi sampai sekarang gue itu belum berhasil menciptakan satu lagu pun. Tapi mimpi gue adalah gue bisa menciptakan karya yang orang tuh bisa nikmatin sepanjang hidupnya, bahkan sampai bergenerasi-generasi. Dan ya gue nyampein kayak dunia itu tuh baik loh, dunia itu bukan menarik ya, dunia itu tuh indah loh, Tuhan itu baik loh. Tenang aja gitu. Lu bisa baca not? Gak bisa. Tapi lu bisa main musik kan? Bisa. Gue gak bisa main musik, gak bisa baca not. Nah. Tapi the fact ya, salah satu fakta. Gue pernah bikin lagu. Wih. Iya. Kapan tuh bikinnya? Waktu gue masih kuliah. Terus gue bikinin Mars. Oh Mars. Beda ya? Langsung bikin Mars. Jadi cara gue kan seneng denger lagu. Nah terus cara atau memprosesnya untuk jadi lagu itu, gue datengin satu guru. Di Jogja kan ada SMK seni ya, kalau teman-teman Jogja tahu, SMKI gitu. Kayak Mbak Soimah tuh dari situ. Oke. Terus siapa lagi lah, ada jebolan SMKI gitu. Ya. Beliau guru seni di situ. Pas kosan gue tuh deket sama rumahnya beliau. Jadi awal mulanya dulu gue latihan tuh untuk ikut lomba nyanyi dangdut. Oke. Gue latihan sama beliau. Oke. Kayak beliau punya keyboard, jadi
sama siapa lagi gue bisa latihan. Iya. Gitu, dan sebagai hasilnya gue juara 2 saat itu. Asik. Serius. Boleh nih kasih panggung kali. Ini teman-teman yang mau ngundang Mas Omar di sayang sekali gue nggak lolos KDI juga ya. Iya. Terbang tinggi. Gue nggak melanjutkan itu ya. Gue rasa karir gue nggak di musik deh untuk saat itu. Nah gue suka nih kayak humming, kayak wah menciptakan lirik-lirik terus dibikin lagu. Sehingga suatu hari ada satu kayak sekolah, ini karena waktu itu aktif di kegiatan anak-anak muda. Di dekat kos itu kan ada kayak madrasah atau TPA gitu. Oke. Bikin march untuk itu. Oke. Untuk si itu. Jadi setiap sore biasanya kalau di sana tuh kan anak-anak tuh gini, jam 4-an lah. Dari Toa Masjid tuh bilang, teman-teman semuanya, ayo sekarang datang ke masjid. Kita belajar di TPA gitu. Belajar Quran, Iqra gitu. Nah, semenjak ada march dari gua, setelah announcement kayak gitu, di play tuh. Terus ada march-nya. Nah, gua sebelum bikin march itu gua datang tuh ke guru seni. Gua rekam dulu suara gua di HP. Sama lirik-liriknya. Workshop dulu lah ya ibaratnya. Jadi gua bilang, Pak, saya mau bikin march, bikin lagu. Lagunya kira-kira kayak gini. Saya nggak tahu nadanya di mana, apa-apa kuncinya dan mana. Saya nggak ngerti sama sekali. Tapi nadanya kayak gini. Dan di awal tuh Pak pengen kayak ada ceret. Pokoknya modalnya ini ya. Musik. Bapaknya gini aja. Iya, terus iya Pak, jadi kayak di awal tuh kan karena ini semangat ya Pak namanya march, tapi nggak mau march kayak ibu-ibu bapak-bapak. Aku bilang, ini kayak untuk anak-anak supaya semangat datang ke sekolahnya gitu. Nah terus bikin liriknya, jadi dan dipakai sampai sekarang. Itu lagu pertama gue. Gila, amal jariahnya Mas Omar banyak banget lah. Terus waktu gue sebelum sama istri gue yang sekarang, dari dulu sampai sekarang sama. Gitu bikin. Jadi zaman kita masih PDKT gitu, gue bikin lagu tuh buat dia. Asik. Tapi nggak ada musiknya. Terus gue kayak nyanyi tuh di depan dia pakai suara sendiri aja. Gak ada lagunya, akustik, akapela. Bikin tuh lagu-lagunya. Sampai sekarang gue masih inget liriknya. Kalau lu mau bikinin itu boleh. Musiknya ya? Boleh lah. Nanti kita ini. Iya, gue suka aja Dan. Oke. Justru kalau gue itu kelemahannya gini. Gue mungkin kalau kan gue main gitar ya. Jadi kalau misalkan gue bikin kunci atau misalkan riff gitu misalkan, itu gue bisa. Tapi gue nggak bisa nulis lirik dan masukin melodi si nyanyinya itu. Itu kelemahan gue. Iya. Oke, anyway. Ya musik selalu bisa bikin kita hidup. Ini kita ngomongin apa sih ujung-ujungnya musik? Apa ya? Ngomongin lagu. Oh iya. Emang ada ngomongin inner child? Iya. Emang iya ya? Iya. Temanya itu ya? Remaja. Benar. Lagu yang dari zaman dulu sampai sekarang lu dengerin? Jauh dari zaman lu teenager atau bahkan kecil? Gua nggak bisa bilang lagu itu terus sih, nggak gitu. Jadi kadang-kadang terserah apa yang di play di kepala gue yang muncul ya. Kalau ngebayangin Inside Out tuh, terserah dia nge-playnya dia bola yang mana. Iya, bola yang mana. Kadang ada hal-hal yang nge-trigger aja. Sekarang kan karena udah ada misalnya pemutar lagu online atau digital kayak gitu di mobil atau di mana, ya gue play aja yang muncul apa, gue play. Tapi ada yang misalnya di setiap momen apapun bisa gue play tanpa bosan misalnya. Maksudnya kayak gitu kan. Iya. Ya kayak dangdut itu masih gue. Masih ya. Bahkan akhirnya kalau misalnya semobil sama mertua gue. Gue tahu kan mertua gue seloranya apa. Jadi kayak kalau mertua perempuan sukanya dangdut, gue play. Nyanyi itu Elvi Sukaisi, bisik-bisik tetangga. Asik. Nyanyi bareng sama mertua gue. Oh, bondingnya di situ rahasianya ya. Bonding. Atau beliau kan suka lagu-lagu yang lain, misalnya ya entah Cici Paramida. Sambil ngomongin ini ya, ini yang nyanyi siapa ya Bu? Ini gitu ya? Gini ya kan? Gitu ya? Dan kayak Cici Paramida itu kan? Itu asal muasal Velocity. Oh, bener. Iya. Lo masih ingat kan? Bener.
Bawalah diriku, oh sayang. Iya gini ya. Terus diginiin. Ini asik. Gak relate kan? Itu. Gak masuk ya. Itu zaman dulu udah ada sebenarnya. Cuman kan nggak ada TikTok. Atau nggak ada, ya maksudnya sekarang sosmed kan belum ada saat itu. Asarehe. Iya. Iya benar. Ya kayak gitu tuh udah ada kan. Nah misalnya lagu-lagu dangdut, terus kalau selebihnya lagu dangdut tuh kayak lagu yang akhirnya bisa menyatukan atau mempertemukan frekuensinya antara gua sama orang tua gua, terutama bapak gua. Terus sama ibu mertua gua. Kalau sama ibu gua tuh lagu-lagu sholawatan. Ya betul. Yeah. Yang kayak Islami kayak gitu. Balance, ya. Nasi Daria. Berdamaian. Apa lagi Nasi Daria? Itu Suasana di kota santri. Iya kan? Benar. Ada lagi ya Pak? Ini. Tahun 2000. Nggak tahu gue. Ada. Gue nggak tahu itu. Itu udah lagu tuh kayak memprediksi tahun 2000 mau ngapain. Wes, visioner ya? Betul. Kayak tahun 2000 semuanya serba mesin. Semua serba mesin. Berjalan berlari menggunakan mesin gitu. Manusia tidur ditemani mesin. Kalau nggak kayak gitu. Tar. Tidur sebelahnya mesin. Bener loh, tapi Nggak. HP, laptop loh zaman sekarang. Bener. Iya bener loh. Iya itu lagu udah ada. Waktu kecil tuh gue familiar dengan itu. Jadi di kampung tuh kalau itu di setelnya Kosidahan. Kalau di aku mah gitu. Gitu. Berarti dari dulu sampai sekarang cukup konsisten ya genrenya ya. Bahkan akhirnya kayak soundtrack ini kan. Again ya teman-teman, ini tidak semua anak kampung kayak gue. Jadi disclaimer dulu ya. Disclaimer, bisa jadi kan kampung mana dulu lo, Iya, gitu benar. kan. Kampungnya di Tangerang. Kota. Waktu kecil lo denger apa lagunya? Samson. Tuh, udah denger Samson. Kecilnya Samson mas. Kita SMP. Itu SMP. Iya, kenangan terindah tuh SMP nggak sih? Iya. Iya kan lu kenangan terindah lo. Iya, Nama SD. Kita udah mau lulus SMP. Itu udah cinta monyet tuh gitu tuh. Anak SD. Dengerinnya kenangan terindah. Iya. Udah galau dari lahir. Oh. Raja tuh raja. Raja yang Cinderella. Cinderella. SMP. Iya bener. Berarti lo waktu SD SMP zaman ulang tahun udah pakai lagunya Jamrud dong lo. Tetet. Kok jangan gitu dulu apa ya lagu ulang tahun ya? Yang sebelum ada Jamrud nggak gitu. Biasa kan normal kan? Yang apa? Biasa aja. Yang gitu. mana coba lagunya? Selamat cuman itu Iya doang. betul. Nah lagunya tuh yang itu. Selamat ulang tahun Iya. kami ucapkan. Terus Sekarang kan dia- orang pakainya lebih ke happy birthday nggak sih? Ah, Padahal tuh bagus banget liriknya. Setelah gue pikir-pikir setelah di usia segini. bentar. Coba deh. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Bener kan? Congratulating kan? Selamat panjang umur kita akan doakan. Ini kan pertama ulang tahun. Kita ulang tahun ketika kita lahir. Gitu kan? Bukan ulang tahun, momennya gitu. Terus panjang umur doakan. Terus selamat sejahtera dan bahagia. Iya nggak sih? Sehat sentosa. Selamat Selamat panjang umur. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Tiba-tiba. Mari kita coba missing lirik. Deng. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Oh iya, selamat panjang umur kita akan doakan. Aye. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Bagus kan dia doa. Doa semua bagus tuh. Iya. Alih-alih lu hanya happy birthday to you. Oh, iya. Gitu doang kan? Bener. Kita lebih kaya gitu. Bener. Itu doa yang dijadiin lagu. Agree. Bagus banget sebenarnya. Kita kembalikan lagi yang kayak gitu. Siapa gue? Terus ini kan panjang umurnya. Panjang umurnya. Pokoknya- Serta mulia. Itu bagus banget kan? Iya, serta mulia. Panjang umurnya tapi
tidak menghilangkan doa yang lain, tapi lu tetap mulia gitu. Kita dimuliakan. Diulang berapa kali serta mulianya? Banyak banget. Serta mulia. Baru Tiup Lilin. Belum. Tiup Lilin. Ya. Pokoknya setiap itu satu set itu 3 lagu itu aja. Benar. Iya kan? Momen itu gokil ya. Gue juga lupa loh kapan terakhir kali denger satu sampai kita tadi lupa liriknya. Iya, udah lama banget. Kapan lu ulang tahun? Oh, Gemini. Bulan apa berarti? Gue bentar lagi. Juni, Mei. Yeah. Lu Mei-nya apa Juninya? Gue Gemini yang mana? Gue tuh awal Gemini awal. Mei. Lu Juni. Sama nggak? Gemini, Mei sama Juni. Katanya beda. Katanya beda. Gue tuh kan kalau nggak salah tuh Gemini itu mulai tanggal 21 apa 22. Gue di 23-nya. Jadi early Gemini, akhir Taurus. Gitu. Jadi masih ada Taurus-Taurusnya? Kayaknya. Gue nggak ngerti lagi urusan kayak gini. Gue juga. Meskipun dulu ini ya sering denger di Planet Remaja ya. Betul. Tapi gue lahir Selasa pagi. Tahu. Emang itu pagi kan? Terus sekarang tuh bacanya page. Serius lu? Lu gitu ya? Selasa page. Karena ya kan apa sih kalau ada kalender yang ada bawah-bawahnya mereka ngerti kayak kok ada cuman the only English here is page. But actually itu pagi. Iya. Pagi atau wage sih? Bentar. Itulah ya, itu guys ya pokoknya yang gitu. Itu gue paham maksud lu. Terus segitunya ya? Iya. Menarik. Weton. Kita tuh gimana sih untuk mendefinisikan atau itu kan kayak seni untuk mengerti diri kita gitu gak sih? You belong to this rasi bintang, rasi bintang. Itu misalnya tadi bintang kan, berdasarkan bintang nih lo gini-gini, berdasarkan posisi gitu kan. Posisi matahari dan bulannya, planetnya, lo kesini, berarti lo karakternya gini. Terus belum lagi kalau cara yang lain, lo golongan darahnya apa? Gua. Berarti O tuh yang paling banyak gak sih di muka bumi ini? Nggak tahu gue, iya ya? Iya, O tuh yang paling banyak di muka bumi ini. Nah, terus karakternya kan O kayak gimana? Lu gak nanya gue? Oh iya, lu apa mas? Kan gue lagi dengerin lu dulu, lu mau jelasin sampai kemana? Gue AB. AB. AB paling langka. Benar, itu gue tahu gue. Iya kan? AB. AB tuh paling langka. Yang langka lagi AB lu, misalnya AB, terus lu resusnya negatif. Itu langka banget. Langka, yang paling langka nanti lo. Tapi kan kayak di ini juga apa namanya, di Asia Timur lah ya, itu kan percaya banget tuh golongan darah tipe-tipe orang menurut golongan Katanya darah. Bener ya, sampai kan? masuk kerja lu tanya golongan darah lu apa? Iya. Kayak dulu kan ada yang lu cocok kerja di air gitu. Lu cocok kerja di darat. Kecek rek spasi beton gitu. Kecek rek spasi apa? Betul. Ada zaman lu pakai Nokia monoponik lu. Bener, 3310. Berlangganan lu gitu kan. Berlangganan. Terus beli majalah sampai ada catatan ringtone itu kan, lagu betul, ini. Betul. Sampai kita tuh nyombong-nyombongnya tuh lu pakai ringtone apa nih? Asik. Pas lagi nada dering. Lagi di telepon tuh ada lagunya siapa? RBT. Iya, ini zaman itu. Ya, aku rasa emang poinnya juga kita tuh tidak akan bosan ketika membicarakan tentang diri kita nggak sih? Asli, benar. Tapi kalau gini mas, apa namanya? Karena gue kebayang ya, maksudnya lu dari asalnya dari kampung lah, kampung, terus lu sekarang udah di sini di Jakarta yang super metropolitan ini, ya kan? Iya dong. Terus sekarang juga umur masih muda banget. Gitu. Oh iya dong. Iya kan? Ya, harus lebih kencang. Iya kan, masih muda banget. Tapi kondisi apa ya? Maksudnya keadaan lu sekarang itu tuh pernah kebayang waktu lu kecil gitu nggak? Kondisi gue sekarang? Iya, maksudnya dengan kondisi lu sekarang udah di Jakarta gitu ya, di Jakarta terus apa namanya? Ya kan lu sibuk ya, agenda lu kan sibuk banget kemana-mana, di sana sini. Itu sempat kebayang nggak sih waktu zaman kecil lu bakal jadi orang kayak gini? Oh, waktu kecil gue ngebayangin kehidupan gue sekarang. Atau gue punya mimpi nggak gitu ya? Yang kayak gini gitu. Gue nggak tahu ini maksudnya kesana atau enggak. Jadi di dekat rumah itu kan ada sawah. Bayangin gue di kampung, terus banyak petani. Nah, karena bukan yang di dekat lautnya, gue kan Pantura.
tapi di sawah-sawah gitu, kebun-kebun mangga, kebun mangga, sawah paling kayak gitu, kebun jati. Nah, di dekat rumah itu ada sawah. Setiap kali habis panen kan biasanya jerami dikumpulin kan, dikumpulin. Pertama, gue suka banget nonton TV. Oke. Film, sinetron, misalnya berita kadang-kadang. Terus gue suka niru-niruin gitu. Oh. Suka niru-niruin apa yang gue lihat. Termasuk, jadi jerami-jerami yang tadi dikumpulin itu kan dibakar. Keluar asap banyak kan, Pak. Lo bisa nebak nggak gue ngelakuin apa? Jerami? Kan jerami tuh dikumpulin terus dibakar sama dibakar. petaninya kan? Kalau gue ngeliat itu sih kayak yang gue pikirin nggak ada, gue malah bengong kali. Nah, gue si Omar kecil, gue tuh lari ke balik jerami, lagi dibakar kan. Terus gue pura-pura, lo keluar dari asap tau gak lo? Iya, gue membayangkan gue tuh is a superstar, gitu. Berasa panggung lah ya. A hero, gitu. Terus gue keluar dari asap, pedih banget men, padahal. Pedih banget. Iya. Keluar di jalan, gitu. Gue ngerasa udah kayak I am a superstar. Berarti iya gue kebayang. Jadi karena lo gedenya radio, terus apa namanya, liat TV. Dulu kan kok masalah kan zaman kita kan TV nggak banyak ya. TV nggak banyak, ya gue kan? dari zaman nonton nebeng di tetangga sampai akhirnya ada TV sendiri. Ya pokoknya yang ini ya, dari yang ya itulah rutinitas kita di minggu pagi itu udah Ya, blocking betul. time itu nonton TV lah ya. Betul. Ya ada kepikiran kayak, wah asik ya tinggal di kota besar kayak gitu. Tambah lagi kalau di daerah gue tuh, kalau yang sudah menyentuh usia balig, misalnya udah lulus SD, SMP, itu banyak yang mengadu nasib di perantauan. Ada yang dia akhirnya pergi ke Jakarta untuk menjadi apapun yang mereka inginkan. Ada yang pergi ke luar negeri untuk menjadi seorang TKI. Ini lagi jadi peran apa nih, coba tebak. Coba dia ngomong kayak gitu, dengan tone gitu dia apa, coba jadi apa, coba kira-kira menurut lo? Motivator. Iya. Jadi kita kan kadang-kadang menjadi apa yang familiar di lingkungan kita nggak sih? Orang tua tuh karena bapak ibu gue guru, pengen gue jadi guru juga. Di tangan lagi, di darah gue tuh emang ada darah-darah teacher ya. Ngajar lah ya. Dia suka ngajar. Ngajar ya. Beda. Itu ngehajar. Oh, gitu. Beda. Iya. Nah, suka ngajar. Terus di sisi lain ini apa yang familiar di Omar kecil adalah tadi orang pergi ke kota mengadu nasib di Jakarta terutama. Jadi Jakarta adalah satu kota yang berulang-ulang terdengar saat kecil itu. Kemudian luar negeri, ke Arab. Waktu itu banyak kan lebih ke Arab ya. Orang ke Arab. Jadi jangan heran kalau pergi ke kampung gue, walaupun di kampung rumahnya gedong-gedong. Banyak kali lah gedong-gedong itu. Sekarang pun sama. Polanya masih belum berbeda banyak ya. Jadi yang sekarang bedanya adalah dulu perempuan banyak yang pergi, sekarang laki-laki pun banyak yang pergi. Gitu. Perginya kayak lulus SMA atau SMK, mereka pergi ke Jepang, ke Korea. Dan pulang-pulang, ya Pak, kalau mau dibandingin gajinya udah beda jauh. Iya. Udah bangun rumah lah ya gitu. Betul. Nah, jadi gue pun merasa, ya gue pengen lah ada perubahan di dalam diri gue. Dan sampai pada akhirnya gue memutuskan untuk, this is the time. Jakarta tuh. Saatnya gue bersinar. Asik. Terbang lah. Kayak saya pun jambil lagi. Gitu. Tapi lu pertama kali ke Jakarta kapan berarti, Mas? 2020, belum lama. Wah, serius lu? Serius belum lama. Belum. Jadi bener-bener, kan lu kan kuliah di Jogja. Kuliah di Jogja. Terus lulus. Jogja adalah kota besar pertama yang gue datengin. Jogja kota besar nggak sih? Kota besar dong. Kota besar ya? Kota besar dong. Saat itu karena kuliah kan. Iya. Mikirnya juga kalau mau kuliah ya ke Jogja. Saat itu ada pemikiran kalau mau belajar, kalau nggak ke tengah ke timur. Nggak tahu sih itu mitos atau enggak.
Ke tengah kan ke Jogjanya. Oke. Ke timurnya ya ke arah Surabaya, Jawa Timur gitu. ya. Padahal kan di barat ada ITB, Iya. ada UI. Dan kalau dulu kan mencari kitab ke barat ya sebenarnya. Iya benar. Iya jadi akhirnya ke Jogja. Terus habis Jogja beres, sempet kerja di Jogja. Oke. Beberapa lama dari kuliah tuh kan lulus. S1 habis itu 2013 gue lulus S1. 2013, oke. Iya. Lu 2013? Udah kerja. Udah kerja? Udah kerja gue. Enggak karena gue kan kuliah 2007. Oke, iya. Oke, iya. Lu bayangin gak gue kuliah satu berapa lama? Pendalaman materi. Iya. Sampai gue tuh harus bener-bener jadi master gue. Iya, saking sukanya dan ini tuh amanah, ilmu itu adalah amanah, nggak boleh salah ya. Betul, nggak bisa gue tuh lepas dari ini sesi bareng dosen-dosen gue. Oh iya, wah keren, luar biasa. Hampir 7 tahun. 7 tahun ya, 7 tahunan. Iya. Gimana, Dev? Pan. Udah selesai. Oh, siap. Ini emang sesantuy ini nih. Iyalah, ini aja. Orang. Mana? Santuy deh katanya. Iya. Siap. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mana tadi? Gini konsepnya. Iya, ngomong apa gue tadi? Iya. Jadi S1, terus habis itu S2 gue ngambil. Oke. S2, tapi saat itu, waktu S1 pun gue kerja juga. Nyambi gitu, makanya bikin lama. Kuliahnya lama itu salah satunya karena nggak fokus. Gue kerja juga. Iya. Irfan, parfumnya oke juga ya? Wangi, tapi gue tahu nih, gue Ini pernah lasting nyium di mana kayak. nih? Dia pergi tuh masih ada wanginya gitu. Keren. Ke distrak. Nah, terus 2014 gue lanjut S2. 2000 saat S2 mau penelitian 2016 itu waktu itu gue udah siaran juga, jadi gue S2 sambil siaran, sambil ngajar juga. Nah kemudian 2016 gue ditawarin ngajar di Cina. Jadi gue di Cina tuh setahun, 2016-2017. Balik lagi S2 gue selesaiin, 2018 gue lulus. Iya emang lolos kayak itu tuh lu bisa lolos nggak dari perangkap atau dari medan ini. Nah terus abis itu 2018 gue apply lagi untuk ngajar di China, di kampus di China. Lolos tuh. Nah ini bener lolos bener. Iya, lolos, diterima di sana di Xi'an. Terus gue ngajar kontraknya 2 tahun sebenarnya. Supposed to be 2018 sampai 2020 kan. Tapi di 2019 gue pulang. Pulang karena anak gue lahir. Iya, jadi pas waktu gue mau pergi ke Cina yang kedua kalinya tuh, istri gue hamil. Tapi waktu pas lu di Cina, istri lu di sini? Di Indo apa di sana? Di Indo. Oh di Indo. Itu gue nikah kan 2000, tahun berapa gue nikah? 2017. Ke Cina yang kedua kalinya. Oke. Yang pertama gue masih bujang. Nah iya, jadi sempat LDM kayak gitu. Terus ternyata anak gue lahir, gue gak perpanjang kontraknya. 2019 akhirnya ke Jogja lagi. Nah diajaklah ke Jakarta oleh seseorang. Yaitu? Iya, ya itu lah ya. Yaitu you know who. Iya, you know who. You know. Oke. Yang orang sangat baik-baik sekali, baik sekali sampai sekarang. Baiklah. Iya. Nah, karena itulah gue convinced, gue merasa teryakini bahwa saat itu gue kan guru tapi diajak ke Jakarta untuk melakukan sesuatu yang ini beda banget sih bakalan. Akhirnya kan join sama teman-teman startup, ya terus running the business as well gitu. Bantu ya, bukan yang punya bisnisnya. Itu 2020. Padahal sebelumnya tuh gini, Pak, gue ngerasa Jakarta tidak akan masuk list gue tinggal sih kayaknya. Karena sih. Gue juga awalnya kan gitu. Tapi malah sekarang di Jakarta. Ya, gue juga gitu loh. Sebetulnya gue juga ya mungkin ini ya. Mungkin kehidupan gue sama lu dari kuliah tuh agak beda. Kalau kan tadi kuliah panjang,
Pendalaman karena sambil kerja. Kalau gue tuh kebalikannya. Gue tuh kecepetan lulusnya. Oh, lu prematur. Jadi gue sini ya disclaimer ya bukan sombong ya. Tapi memang kebetulan kampus gue tuh programnya bisa cepat gitu. Sementara gue sebenarnya masih pengen lama. Kampus mana sih? Itu loh. Boleh kalau di-spill ya. Itu loh yang ada belalainya. Itulah ya kebetulan ya, programnya bisa cepat. Nah, padahal sih dia nggak bangga dengan kampusnya dia sendiri. Padahal tinggal bilang aja kan dari ITB ya. Padahal gue tuh masih pengen tuh. baru kali ini gue lihat jemuran ITB tapi nggak mau nyebut ITB coba. Ini kan ITB gitu kan. ITB. Jadi gitu. Jadi gue tuh sebenarnya masih pengen apa ya bukan menikmati masa muda iya, cuman kan gue zaman kuliah tuh masih ngeband. Jadi emang dia tetap terperangkap di zaman mudanya dia deh. Iya, itu kan gitu kan. Habis itu gue lanjut lagi S2 gitu. Itu juga lebih cepat daripada biasanya. Jadi gue tuh lulus S2 umur 23. Lu cum laude terus ya? Enggak. Gue biasa aja nilai, gue biasa aja. Lu 23 udah lulus S2. Lulus S2 dan udah kerja ya. Umur 23. Oh, gitu. wow. Gitu. Nah, karena cepet-cepet itu. Cepet-cepet itu. Cuman ya di satu sisi ini sih jadi gini. Gue melihat perbedaannya lu kan dari sekolah sampai dengan proses itu semua lu sambil kerja, terus lu sempat ke China juga. Itu kan waktu buat menemukan jati diri lah ya bahasanya. Itu kayaknya cukup intens tuh pasti menurut gua. Karena kalau POV gue itu karena gue mungkin fokusnya cuman belajar terus gue lanjut gini, gue jadi merasa kurang waktu dengan diri sendiri gitu. Malah gitu ya? Iya, gue gitu. Gue tuh justru mulai refleksi refleksi ke diri sendiri tuh kayaknya waktu gue zaman kerja pertama kali. Gue tuh mempertanyakan diri gue. Jadi kayak ini jalan gue udah bener belum ya? Ini diri gue sebenarnya belum ya? Lo kerja pertama kali sebagai apa? Di bidang apa? Industrinya itu ini kontraktor pembangkit listrik. Industrinya. Oke, dan gitu. Peran lu? Peran gue tuh ini sebagai corporate planning and control. Jadi kurang lebih. Dan lu mempertanyakan diri lu saat itu? Iya, kayak ini gue udah karena gue gini, gue tuh tidak pernah membayangkan hidup gue setelah gue umur 25. Itu dari kecil gue tuh nggak pernah ngebayangin gue kayak gimana. Baik. Gitu kan. Gue tahu maksudnya emang ada ya yang emang udah mikirin. Gak maksudnya kayak usia 25 kayak gimana? Gak maksud gue tuh gini kan dari kecil kan banyak yang mungkin teman-teman di sini tuh kayak yang ngelihat orang tuanya, gue pengen jadi kayak bokap gue, pengen jadi kayak om gue gitu kan, atau gimana. Nah gue tuh tidak pernah justru membayangkan gue hidup sebagai orang yang kerja di kantor sebetulnya. Alright. Gitu. Oke. Dan apa yang muncul di kepala lo saat itu? Pada saat itu gue gue jalanin aja. Ngantor aja lah. Ngantor aja, tetap aja kayak. Karena gue juga belum tahu mau ngapain at that time gitu. Gitu. Oke. Lalu? Nah. Setelah itu lo menemukan diri lo tuh saat kapan? Nah, gue tuh gini. Sampai sekarang belum ketemu. Enggak, bukan. Jadi gini, sekarang tuh gue udah tahu gue mau ngapain. Gue udah curiga. Mau bilang gitu dia. Enggak. Jadi kayak kalian ini biasanya proses berpikir. Itu lagi mikir. Gini. Sebenarnya. Gue lagi mikir merangkainya gimana. Ya, jadi sebenarnya gue tuh udah tahu. Jadi sekarang posisinya gue udah tahu mau ngapain. Dan sebetulnya vision gue tuh masih sama kayak dulu. Mungkin jalannya aja yang berbeda. Apa? Vision lu apa? Vision gue yang tadi yang gue bilang. Vision gue tuh gue pengen punya karya justru yang bisa ya. Karya dalam bentuk. Coba. Bisa diulangi lagi, Pak? Ya, jadi gue tuh pengen punya karya ya, khususnya di seni sebenarnya, di seni. Karya, berarti artwork. Ya. Karena gue gede di musik, mungkin gue kan karyanya kesana. Dalam bentuk musik. Iya, untuk sekarang. Lagu atau yang kayak misalnya Mozart gitu. Nggak bisa. Instrumen. Nggak bisa, kebetulan saya nggak bisa. Atau lu main gamelan. Dan nih, bikin gamelan. Kayak gitu, jadi ada jadi ada lagu lah ya. Lagu gitu. Dan kalau mimpi besarnya gue tuh sebetulnya pengen ini kan kalau sekarang di Korea Selatan kan banyak ya kayak entertainment di ya. Apa di Korut?
kan Korea Selatan. Oh di Korsel, oke di Korsel. Itu kan banyak kayak entertainment agency lah ya, yang apa namanya yang ya banyak gitu. Nah sementara gue berpikir gitu, maksudnya mimpi gue tuh harusnya Indonesia juga bisa kayak gitu. Orangnya banyak, talentnya banyak, orangnya baik-baik lagi. Nah jadi gue pengen menampakkan nih kayak the face of Indonesia tuh ini loh ke mata global, tapi gue liat jalurnya melalui seni budaya, gitu. Kreativitas. Ya itu kan sekarang udah banyak kan yang tembus kayak ya Nicki kan, Rich Brian, terus juga ada sekarang tuh mungkin yang ngikutin K-pop tuh ada apa Hearts to Hearts, Carmen itu kan, terus dulu ada Dita Karang gitu kan. Sebenarnya udah cocok mulai. Cocok sih Dan lu Dan. Ya. Berarti saat lu ngantor-ngantor gitu ada yang bergejolak gitu, ada yang meronta-ronta di dalam diri lu kayak, this is not me. Nah, gitu alhamdulillahnya. Gimana? Karena saya sudah ketemu you know who, ya kan. Beliau cukup difasilitasi, maksudnya kayak, oh ini keren nih, gitu rencana lu. Nah, jadi gue akan mulai meniti gitu. Asli, the you know who itu keren banget. Keren banget. Keren banget. Lu juga sama ya? Iya kan? Bisa merasa keren karena you know who kan? You know who, right? Ini kayaknya kita bisa bahas you know who di next episode. Nanti ya. Asli ini kalau ngobrolin beliau itu nggak cukup satu episode sih. Nggak cukup Dan. Nggak cukup itu tuh. Dan gue juga memang mau berterima kasih banget, pasti nggak tahu juga harus gimana. Benar. Gimana bilang terima kasihnya, bilang terima kasih ya. Iya. Maksudnya mengungkapkan itu atau bagaimana kita pada akhirnya bisa, kalau ini jasa, membalas jasanya tuh gimana. Betul. Ya itulah. Keren banget. Itu keren banget sih. Oke, Dan, thank you so much ya. Udah mengizinkan gue main kesini. Sama-sama. Sorry ya, gue cuma bisa nyuguhin itu doang. Iya, udah itu. Ini bukan dari lo kan, gue tahu tadi. Kopinya juga bukan dari lo. Kopi bukan dari dia. Gelas bukan dari dia. Iya kan? Tapi ini ngomong Power Ranger. Iya. Ini bacanya Power Ranger. Bacanya Power, nggak tahu gue itu. Sok tahu. Tapi itu kan tulisan, tapi Power Rangers gitu. Tapi dengan tulisan katakana. Nah, di googling dong sama teman-teman tuh, coba dicekin. Nanti buat inilah ya, buat episode berikutnya mungkin ini ada fun fact lah ya, ini bacanya gimana ya, gitu ya. Ya paling ini sih gue sebenarnya ya berharap pokoknya kita ya, maksudnya kita tuh semua di sini apapun mimpi kita ke depannya semoga dilancarkan lah gitu, dilancarkan. Karena gue tahu nih banyak nih sebenarnya di kita nih mimpinya gede karena dan orangnya baik, tapi saking baiknya itu tadi nggak mau cerita apa mimpinya gitu loh. Menurut gue itu. Makanya gue pengen ngajak ngobrol di sini gitu. Nanti lah kita coba nanti gue ajak teman gue ke sini ya. Kita ngobrol bareng ya. Lo masih ngajakin gue lagi? Oh iya dong. Iya dong. Pastilah. Jadi nama programnya apa? Kita tunggu di episode berikutnya. Kami sediakan. Betul sekali. Wakili keluarga mempelai mengucapkan. Iya, mengucapkan minal aidin wal faizin.